Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel Om Brimo si Pendongeng. Tempat di mana setiap kisah punya makna. Dan setiap makna bisa jadi pelajaran untuk hidup kita. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Nyalakan loncengnya juga, supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah baru dari Om Brimo. Karena di sini, setiap cerita bukan sekadar dongeng, tapi cermin kehidupan, yang bisa membuat kita merenung, tersenyum, kadang juga meneteskan air mata. Jadi, duduk yang nyaman ya, karena kali ini, Om Brimo akan segera masuk ke dalam ceritanya. Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah seorang gadis bernama Maya Sasmita, seorang suster muda yang dikenal cantik, ramah, dan berhati lembut. Setiap hari, Maya bekerja di rumah sakit daerah, merawat pasien dengan sepenuh hati. Senyumnya mampu menenangkan siapapun yang sedang kesakitan. Banyak orang yang mengaguminya, tapi Maya tetap sederhana dan menjaga dirinya dengan baik. Di antara para pengagum itu, ada seorang pria bernama Reno. Reno adalah petugas keamanan di rumah sakit tempat Maya bekerja. Ia tampan, sopan di awal, dan sering membantu Maya mengantar pasien ke ruang perawatan. Kedekatan mereka membuat banyak orang mengira bahwa Reno dan Maya menjalin hubungan istimewa. Namun kenyataannya, Maya hanya menganggap Reno sebagai teman kerja. Sementara Reno mulai jatuh cinta secara mendalam pada Maya. Rasa kagumnya berubah menjadi obsesi. Ia mulai sering mengirim pesan, menunggu Maya pulang, bahkan mengikuti kemanapun Maya pergi. Awalnya Maya menganggap itu bentuk perhatian. Tapi lama-kelamaan, ia mulai merasa tidak nyaman. Reno mulai berubah. Ia menjadi posesif dan mudah marah ketika Maya berbicara dengan pria lain, termasuk dokter di tempat ia bekerja. Maya mencoba bicara baik-baik, berharap Reno mengerti bahwa ia hanya ingin berteman. Namun bagi Reno, kata teman seperti pisau tajam yang menusuk hatinya. Suatu malam, setelah shift malam di rumah sakit, Maya pulang sendirian. Langit tampak kelam, hujan turun rintik-rintik. Di depan gerbang kosnya, Reno sudah menunggu dengan payung di tangan. Wajahnya tampak tegang. Reno, Maya, aku udah nungguin kamu dari tadi. Kita harus bicara. Maya, Reno, sudah malam. Aku capek. Bisa besok saja. Reno, enggak. Sekarang. Aku nggak tahan lihat kamu dekat sama orang lain. Maya menunduk, menarik napas dalam. Maya, Reno, aku sudah bilang, aku cuma anggap kamu teman. Jangan terus paksa aku. Reno terdiam beberapa saat. Wajahnya berubah pucat, matanya berkaca-kaca, namun sorotnya tajam dan berbahaya. Hujan makin deras, petir menyambar di langit. Reno berbisik lirih, kalau aku nggak bisa memiliki kamu, maka nggak akan ada yang bisa. Maya ketakutan. Ia mundur pelan-pelan, namun Reno sudah mengeluarkan pisau kecil dari jaketnya. Tangannya gemetar, tapi amarahnya sudah menutupi akal sehat. Maya berteriak, mencoba lari, namun Reno menahannya dan menusukkan pisau itu ke dadanya. Darah mengucur deras. Hujan menutupi suara jeritan Maya malam itu. Tubuhnya terjatuh di tanah basah, di depan kos yang setiap malam ia pulang dengan lelah namun bahagia. Reno berdiri kaku, menatap tubuh Maya yang mulai dingin, lalu menangis histeris. Dalam sekejap, cinta yang seharusnya tulus berubah menjadi tragedi mengerikan. Keesokan paginya, warga menemukan tubuh Maya di depan gerbang kos. Rumah sakit tempatnya bekerja berduka. Semua mengenang Maya sebagai suster yang baik dan berhati malaikat. Polisi segera menangkap Reno yang bersembunyi di gudang rumah sakit, dengan wajah kusut dan tangan berlumuran darah. Di ruang interogasi, Reno hanya berkata lirih, "Aku cuma mau dicintai, tapi dia pergi." Kalimat itu menjadi akhir dari kisah cinta yang berubah menjadi kekelaman jiwa. Beberapa bulan kemudian, di ruang rawat tempat Maya dulu bekerja, sering terdengar langkah kaki lembut di malam hari. Beberapa perawat baru bersumpah melihat sosok perempuan berbaju putih yang tersenyum ramah di dekat tempat tidur pasien, lalu menghilang perlahan. Mereka percaya, itu adalah arwah Maya yang masih setia menjaga pasien, bahkan setelah ia tiada. Cinta sejati tidak memaksa, tidak menguasai, dan tidak menyakiti. Ketika cinta berubah menjadi obsesi, maka yang tersisa hanya luka dan penyesalan. Belajarlah mencintai dengan ikhlas, bukan dengan keinginan untuk memiliki sepenuhnya. Demikian kisah cinta yang berujung tragis.
Semoga dari kisah ini dapat menjadikan kita sebagai manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Saya Om Brimo, salam hangat dari saya untuk kalian semua dimanapun kalian berada.